tentu saya ingin mengingatkan dulu bahwa sebaiknya setiap mukmin itu menyambut Ramadan itu dengan paling tidak empat langkah, ya. Empat langkah menyambut Ramadan itu. Dan ini sudah sering didiskusikan, saya hanya merefresh ya, supaya di tahun ini kita menyiapkan Ramadan dengan baik. Yang pertama adalah tentu persiapan ilmu. Menyambut Ramadan harus pakai ilmu. Mengetahui tanggal 1 Ramadan juga pakai ilmu. Bagaimana kaidah-kaidah amaliyah sepanjang penyambutan Ramadan, ya harus dengan ilmu. Dan kemarin sudah dibahas sebagian oleh para kiai, oleh para syekh yang telah menjelaskan bagaimana bisa memahami dasar-dasar yang benar ya menyambut bulan suci Ramadan. Tidak lagi terjebak dengan amalan-amalan yang memang tidak berdasar. Saya kira itu sudah dijelaskan. Tetapi juga kita harus menggunakan ilmu tentang penetapan awal bulan. Memang ada dua metode yang terkenal yang ada di negeri kita dan di belahan bumi yang lain. Dua yang terkenal, ada ru'yah, ada hisab. Dan saya kira ru'yah itu patokannya adalah bulan terlihat. Kalau hisab, itu yang penting bulan sudah wujud, walaupun tidak terlihat. Kalau di Kementerian Agama ada apa itu? Ada sidang apa nih Pak Ali? Mungkin ingat ada sidang isbat. Mungkin teman-teman sekarang sudah jarang mengikuti sidang isbat ya. Kalau dulu kan menanti gitu ya, ditunggu ini puasa Pak, ditunggu isbat. Isbat itu apa sih? Isbat itu ya hisab rasa ru'yah gitu. Gimana ini? Kok hisab rasa ru'yah atau ru'yah rasa hisab begitu. Ya karena memang pemerintah berdiri di tengah ya, dirangkul semuanya, maka pemerintah mengambil dengan ya sidang isbat. Ru'yah tapi rasa hisab, hisab tapi rasa ru'yah. Maka penetapannya juga ya, mendengarkan siapa yang melihat bulan, kemudian juga mendengarkan pendapat para ahli, posisi bulan sudah berapa derajat, nah, itu kan namanya saja isbat ya, sidang penetapan itu dengan menyatukan antara menteri agama atau Kementerian Agama se-Asia Tenggara, penetapannya imkanur ru'yah, kemungkinan bulan bisa dilihat, itu dengan menetapkan 2 derajat di atas ufuk. Itu ilmu namanya, pakai ilmu. Bagaimana berpuasa yang benar itu pakai ilmu. Jadi kenapa sebelum Ramadan mesti membuka kembali kajian-kajian tentang fikih Ramadan? Nah, ini maksudnya supaya pakai ilmu puasanya itu. Barangkali ada yang lupa-lupa sudah. Lupa apa kadang-kadang melupakan diri gitu. Saya kadang-kadang heran itu. Tadi siang saya diskusi dengan kawan-kawan termasuk Pak Ali dan Kiai Mintaraga dan Kiai Kahar. Itu ya kadang-kadang bicara soal ilmu ini sudah sering disampaikan tapi masih ditanyakan lagi. Sudah sering dimuat bahwa itu tidak benar, dimuat lagi. Itu saya kira lupa ya atau mungkin melupakan diri. Jadi itu yang pertama, jadi persiapan ilmu. Dan kalau Muhammadiyah tentu menggunakan hisab. Kita sudah sama-sama paham. Dan memang kalau kita baca hadis, tentu yang pertama-tama dibaca kalau bicara tentang penetapan awal Ramadan menurut hadis, ya tentu yang ketemu hadisnya adalah hadis Bukhari, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan beridul fitrilah dan beriftarlah kamu, maksudnya berbuka, berarti kalau berbuka berarti tidak puasa. Karena melihat bulan juga. Maka kemudian
Nabi menyatakan kelanjutannya, fa in ghumma 'alaikum fakmilul iddata salati. Tetapi jika terhalang ya karena mendung, nggak bisa melihat bulan, maka genapkanlah hitungannya menjadi 30 hari. Hadis lain menyatakan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, inilah sebabnya, maka kemudian Muhammadiyah memahami bahwa hadis ini justru ini hal baru ini di PP Muhammadiyah. Kemarin kami mengikuti pembicaraan. Hadis ini justru menjadi dalil tentang hisab. Menjadi dalil tentang hisab. Kenapa? Ya ketika terhalang tidak bisa melihat, maka genapkanlah hitungannya. Ini kan sebenarnya hisab ini. Hisab yang memang masih sangat sederhana. Karena amanat Al-Quran memang perintahnya kita supaya hisab. Surat Yunus 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Amanat Quran mengatakan ya kita supaya menggunakan hisab. Karena memang perjalanan perjalanan bulan dan matahari bisa digunakan untuk menjadi alat hitung, ya, media menghitung. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini persiapan yang pertama adalah persiapan ilmu. Lalu yang kedua tentu ya fisik, begitulah disiapkan fisiknya. Puasa itu kan ibadah yang menyangkut fisik. Tidak makan di siang hari, tidak minum, itu kan urusannya fisik. Maka ya alangkah baiknya kalau di bulan menjelang Ramadan ya kita persiapkan fisik, kita jaga kesehatan kita. Ya mungkin kalau pas tidak seperti suasana penanggulangan wabah Covid yang memang harus di rumah ini. Ya kalau dulu kita memeriksakan kesehatan, ada cek takmir masjid biasanya, tapi sekarang kita cek dari rumah masing-masing dengan cara kita menjaga kesehatan kita. Ya bagaimanapun kekuatan niat kita untuk beribadah, keinginan kita untuk berpuasa sebaik-baiknya, untuk qiyamul lail, tapi kalau fisiknya sakit ya tentu tidak bisa dilakukan dengan baik tentunya. Maka persiapan fisik ini penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, tentu salah satunya adalah indikatornya kuat fisiknya, khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah tentu salah satunya lemah fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan Ramadan ini tentu dengan persiapan ruhiyah, batiniah kita, bahwa puasa Ramadan itu adalah ibadah yang berkaitan dengan kesucian rohani kita. Maka menyambut Ramadan ya penting kita memulai dari sekarang. Karena bulan Ramadan itu bulan suci, bulan yang ya kalau dalam bahasa saya bulan yang menjadikan kita disucikan. Bulan yang mensucikan kita. Kenapa tidak? Karena di dalam bulan Ramadan itu kan nama saja ada amalan namanya puasa. Sedangkan puasa sendiri takrifnya adalah al-imsak. Asyam itu yang namanya puasa itu al-imsak, menahan diri. Ini sebentar lagi akan dengar imsak ya di radio. Ya, kalau sudah dengar imsak itu bukan berarti kemudian berhenti makan. Waduh, sudah imsak. Berhenti makan itu batasnya kalau menurut para kiai fikih itu ya ketika fajar, ya ketika subuh. Subuh telah tiba waktunya. Sehingga puasa itu adalah al-imsak.
Apa itu? Menahan diri. Menahan diri dari perkara-perkara yang merusak puasanya. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Ada dua saya kira, yang membatalkan dan yang merusak. Membatalkan puasanya dan merusak nilai-nilai puasanya. Nilai-nilai kebaikan puasanya. Dan inilah saya kira puasa sebagai media penyucian setiap yang berpuasa. Jadi media penyucian setiap yang berpuasa. Dan karenanya maka menyambut Ramadan, mari kita ya bersihkan diri lah. Dalam bahasa kajiannya tazkiyatun nufus. Kita sucikan diri kita karena kita akan memasuki bulan suci. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu ya evaluasi diri sejak sekarang. Kita perlu menyiapkan dengan cara bersih-bersih diri kita, membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Saya masih mendengar ya maklumat PDM ini ya hitungannya sedikit 1-2 yang masih ya membuat hati menjadi tambah kotor. Kenapa? Bertengkar, cekcok itu, Masya Allah. Astagfirullah ini. Kenapa ya maklumat kok justru ada yang cekcok? Tapi jumlahnya sedikit laporannya yang masuk ke saya. Cekcoknya apa? Ya gara-garanya pertengkaran masih ingin ke masjid dan tidak ingin ke masjid. Ya, ini kalau saya prosentase ini maklumat yang kami keluarkan itu responnya ya alhamdulillah kalau saya dengar laporan 90% lebih, ya, 90% lebih itu melaksanakan. Ada sebagian kecil kurang dari 10% lah, mungkin kurang dari 5% yang masih menyelenggarakan dengan terbatas, tentunya dengan terbatas sholat fardu atau ya yang lain di masjid. Dan kadang-kadang ini menyebabkan mau Ramadan malah bertengkar. Nah, ini marilah kita kendalikan diri kita. Kalau maklumat sudah diedarkan, diputuskan dengan keputusannya para ulama-ulama kita, apalagi pemerintah juga telah menurunkan lewat MUI, ya, mari kita taatilah. Yang terpaksa tidak bisa taat ya jangan berantem gitulah. Jangan ya menjaga diri, tidak usah cekcok. Ini bulan Ramadan. Dijaga rohani kita, persiapan rohani kita. Jangan kotorilah. Sayang sekali mau Ramadan kok masih cekcok antara mau tarawih di masjid atau tidak. Itu mau Jumatan di tempat lain apa tidak, ini masjid kita dikunci. Mau Jumatan di tempat lain apa ya nyari enggak usahlah begitu-begitu. Saya dengar ada 1-2 sangat sedikit itu laporannya, tetapi ya kami mengingatkan ini bulan mau Ramadan, hati yang bersih, ya, legowo ya sebagai pribadi tapi sebagai sekaligus anggota dan para pengurus perserikatan, mari legowo dengan apa yang memang harus kita lakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan perserikatan kita. Supaya apa? Supaya hati ini tidak tercemari, tidak kotor. Inilah saya kira menyambut Ramadan itu ya bulan suci ya. Kita tentu harus menyambut, mempersiapkannya dengan kesucian jiwa. Lalu kemudian yang keempat ini, ya, mari kita sambut Ramadan ini dengan akhlak. Bagaimana caranya menyambut Ramadan dengan akhlak kita? Ya, tentu dengan cara kita menyambut Ramadan dengan memperbaiki dan mengembangkan akhlak kita yang mulia. Ramadan ini kan butuh bekal. Ya tentu yang punya bekal cobalah berpikir kanan kiri depan belakang kita barangkali ada yang tidak punya bekal. Kita berbagilah dengan mereka. Ini mau Ramadan ini kan juga
membutuhkan hal-hal yang mendukung terlaksananya puasa. Barangkali ya kita tahu, oh ini ada yang membutuhkan sarana ibadah yang lebih baru, lebih bagus. Kenapa tidak kita belikan ya mukena atau yang lainnya untuk sarana sholat? Kita memang dibatasi dalam masa penanggulangan COVID-19 ini untuk lebih banyak di rumah. Maka ya mari kita kembangkan dalam keluarga kita akhlak dalam rumah tangga. Yang kadang-kadang, sekali lagi saya mohon maaf harus matur, ya yang terlalu sibuk kadang-kadang agak lupa dengan rumah. Maka mari rumah kita bangun kembali dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Yang jarang komunikasi, ini di Ramadan nanti kita akan banyak komunikasi di rumah. Insya Allah kami bersama kawan-kawan, ini Pak Ali ya, MPI, terima kasih atas dukungannya, dan juga Majelis Tabligh, Tarjih, dan semua yang terkait, termasuk LPB ini yang malam hari ini jadi moderator. Ya. Insya Allah nanti di bulan Ramadan, karena memang seruannya pemerintah dan perserikatan kita diperintahkan banyak di rumah, kami akan coba nanti juga ya kajian online ini terus berjalan, mungkin waktunya ada sedikit penyesuaian karena harus melaksanakan sholat tarawih. Dan sebenarnya kalau kita mau kembali ke zaman Rasul, tarawih ya di rumah, bukan di masjid. Tapi sudahlah, kita banyak di rumah, sehingga mungkin ada kejenuhan, ada mulai ketidaknyamanan, tapi dengan akhlak yang mulia yang bisa kita kembangkan di rumah itu, ya kita akan bisa melalui Ramadan itu dan menyambut dengan baik. Apalagi sekarang kita banyak di rumah, ketemu orang serumah, ya mari kita ya berkolaborasi, berkomunikasi di rumah antar keluarga. Bagi yang punya anak satu, ya berarti ada 3 orang dalam rumah ini yang akan membangun komunikasi, kemuliaan akhlak selama Ramadan dan menyambut Ramadan ini. Dan ya, ini yang senang yang punya banyak anak di rumah ini. Kita bisa seperti tetap seperti di luar rumah, karena di dalam rumah itu isinya banyak. Nah, tentu yang banyak jumlahnya maupun yang sedikit akan menjadi sebuah keindahan ketika ada komunikasi, ada peran-peran yang dimainkan dengan landasan akhlak yang mulia. Nah, di dalam bulan Ramadan ini banyak kesempatan yang bisa kita tunaikan menyambut Ramadan ini dengan akhlak yang mulia dalam masa COVID ini. Di antaranya tadi kita tetap bisa melihat yang terdekat, kanan kiri kita, belakang depan kita, barangkali ada yang perlu kita bantu, kita bantu. Barangkali ada yang perlu penjelasan tentang COVID-19 dan bagaimana cara kita melakukan ibadah dalam bulan-bulan ini sampai dengan Ramadan. Kita bisa beri edukasi melalui media WA atau melalui mungkin telepon, atau bisa berkomunikasi dengan tetap menjaga jarak. Dan ini ada himbauan juga dari perserikatan supaya kita juga turut memberikan edukasi terkait dengan banyak hal, termasuk ibadah, termasuk bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap wabah COVID-19 ini, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya kira sudah 30 menit ini, Pak, sebagai pengantar gedu-gedu rasa kita malam hari ini. Dan saya karena pembicaranya adalah seputar akhlak, ya, saya berharap nanti yang tanya juga persoalan akhlak. Tidak usah bicara yang lain supaya nanti lebih fokus, dan nanti wilayah-wilayah lain ya, sesuai kompetensinya nanti bisa kita sampaikan pada pembicara yang selanjutnya.
Demikian sebagai pengantar, dan mudah-mudahan malam hari ini ya, yang telah bergabung bisa turut berbicara pada malam hari ini. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator, pembawa acara. Silakan. Terima kasih. Demikian materi kajian online malam hari ini tentang menyambut Ramadan dengan kemuliaan akhlak. Dan bagi yang ingin bertanya tadi sudah diingatkan juga kalau bisa terkait dengan akhlak. Monggo kami buka untuk sesi tanya jawab. Dua penanya langsung di mic-nya dipencet aja, nanti langsung bertanya. Tapi mengenalkan dulu dari mana ya, Pak? Siapa dari mana? Monggo. Masih belum ada? Yang lewat pesan, saya juga belum melihatnya ya Pak ya? Banyak tuh. Belum ada ya Pak Ali ya? Ada. Ada Us. Oh ada ya? Anak Us. Itu ada yang tanya lewat voice acara. Saya kok nggak muncul? Ya, yang lewat banyak yang tanya suara dulu ada. Kami beri kesempatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan agak terlambat ini ikut kajiannya. Saya Dian Fatur Rahman, sedang di Yogyakarta. Saya mau bertanya kaitannya dengan akhlak, tapi dari sisi suaranya terganggu, kurang ini ya, frekuensinya apa ya, jaringannya ya. Oke, Ustaz. Saya ulangi Ustaz. Ya. Saya bertanya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kalimat yang saya jadi pikiran saya. Jadi di dalam Muhammadiyah itu setahu saya kan tidak mengenal istilah hakikat, makrifat, ya. Syariat, hakikat, makrifat, itu. Nah, namun ada yang kemudian mengatakan bahwa kamu itu selama ini ibadahnya hanya pada tahap syariat saja gitu, belum tahap hakikat ataupun makrifat. Nah, ini dalam pandangan Muhammadiyah seperti apa? Nah, kaitannya dengan kajian akhlak ini, akhlak kalau memang di Muhammadiyah itu ada istilah seperti itu, akhlak yang seperti apa dalam tahap hakikat makrifat itu? Karena kan tentu kalau yang lebih tinggi itu kan makrifat. Ini bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dua? Ustadz Cismanan. Ya. Sekitarnya ada TV bunyi ya, kresek-kresek apa? Kemudian dengan? Oh, nggak ada. Paling kadang-kadang kendaraan. Iya, beresak-beresak ke pihaknya dengan. Ya, lanjut. Oh. Mohon maaf. Kalau tidak ada, langsung Ustadz Ibnu, tadi pertanyaan tentang hakikat makrifat syariat, mungkin pandangan Muhammadiyah dan juga akhlak Muhammadiyah atau yang terkait dengan tadi hakikat makrifat dan syariat. Ya. Ada sementara orang yang kadang mengatakan yang paling tinggi itu kan makrifat. Di bawahnya kan masih baru ada syariat dan hakikat. Nah, saya kira yang mengatakan seperti ini kalau dalam pemahaman saya ya tidak tepat. Bahwa melakukan satu amalan itu ya semuanya harus terbawa. Syariatnya tidak bisa ditinggal. Ya bahwa kemudian di dalam syariat itu kemudian ada hakikat dan lalu ada makrifat, ya saya kira
tiga-tiganya adalah unsur-unsur yang tidak bisa ditinggalkan. Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Misalnya orang melaksanakan sholat. Syariatnya itu kan kaifiyah sholat itu, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Lalu ada orang yang mengatakan itu kan baru syariat. Yang penting kan bagaimana kita sampai kepada makrifat. Karena yang paling tinggi itu, ya tidak bisa begitu. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini kan syariat. Artinya apa? Bahwa amalan seseorang itu di dalamnya ada aspek-aspek yang unik, yang lengkap, ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Tidak bisa lalu kemudian menganggap yang paling tinggi adalah makrifat, kemudian ya syariat dianggap remeh begitu. Saya jadi teringat ada satu, ya ini tahun 88 apa ya kalau nggak salah itu. Tahun 88 itu ada kawan-kawan yang saya tidak perlu sebutlah dari mana dia belajar. Lalu ketika pulang dia sudah menjadi orang-orang aneh. Sudah menjadi orang-orang aneh. Dia, sampean tidak sholat? Enggak, sholat itu kan syariat. Gitu kan. Yang penting kan makrifatnya, mengingat Allah. Ketemu Allah. Maka sepanjang di mana-mana kita bisa mengingat Allah, ya sudahlah, nggak perlu sholat. Sholat itu kan syariat, itu terlalu rendah. Nah, ini yang ya memisahkan antara syariat dengan yang lain, termasuk dengan makrifat itu, dan menyebabkan orang lalu menjadi melakukan banyak ya ketidakpasan. Misalnya kalau kemudian menganggap makrifat yang paling penting sehingga syariat dianggap masih di bawahnya, dan bahkan sebagaimana cerita saya tadi, ini contoh yang kurang pas. Atau dengan pola-pola yang lain yang mencoba ingin menganggap tinggi rendah antara makrifat dengan syariat, ya tentu ini pun juga tidak tepat karena masing-masing adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seperti ini nanti akan benturan dengan kaidah-kaidah yang sudah ditanamkan oleh para ulama, terutama ulama-ulama para ahli fikih yang memang kental dengan syariat begitu. Demikian Pak Sismanan, kurang tepat saya minta maaf. Ya, halo Mas Sismanan. Terima kasih jawaban dari Ustadz Ibnu. Yang selanjutnya kami buka, sebelum itu ada pertanyaan yang masuk lewat pesan. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin Pak Ali bisa. Itu ada, Mas. Halo? Ada yang mau masuk? Salam. Ada itu. Monggo. Wah. Ya, maaf perkenalkan. Dari Kalibagor. Jirin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan begini tadi jelaskan bahwasanya persiapan Ramadan ini ada 4 yang disampaikan oleh Ustadz ya, ilmu, fisik, ruqyah, serta akhlak ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz, kita sekarang fokus membahas masalah akhlak gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, tujuan akhir dari puasa kita adalah membentuk manusia yang bertakwa gitu ya, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa gitu. Nah, dikenal juga ya bahwasanya Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah gitu ya, bulan pendidikan atau pelatihan. Nah, kira-kira bagaimana tahapan-tahapan ya untuk mencapai manusia yang mutakin dan akhlak itu nanti menjadi sebuah karakter umat, karakter personal serta karakter umat ya. Karena kita tahu bahwasannya memang ya
masalah akhlak itu menjadi sesuatu yang sangat penting di zaman saat ini gitu ya, karena di mana-mana akhlak itu kadang-kadang kalau tidak digarap dengan baik maka banyak sekali terjadi kemungkaran di mana-mana. Di kalangan remaja juga kadang-kadang permasalahan akhlak itu menjadi permasalahan yang dikhawatirkan oleh sebagian besar orang tua gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira tahapan-tahapan di bulan Ramadan ini ya untuk sampai akhlak itu menjadi karakter umat, karakter keluarga, karakter personal gitu ya. Nah, untuk memanfaatkan momen Ramadan ini. Barangkali itu saja tadi yang bisa saya tanyakan. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, saya akan coba menanggapi. Ramadan adalah syahrun tarbiyah. Ya, betul bahwa Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Beberapa tafsir menyatakan bahwa seseorang menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa itu lantaran dengan puasanya dia bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak baik. Dapat menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dan merusak puasanya itu. Maka adalah salah satu hadis yang sangat terkenal, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Malam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Jadi kalau seseorang itu puasa lalu dengan puasanya itu dia tidak bisa menahan diri dari perkara-perkara ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, perkataan yang dusta, perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh rasa haus dan laparnya. Artinya apa? Puasa memang tidak sekedar menahan haus dan lapar. Tetapi Allah dengan puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang akhlaknya mulia. Ada satu riwayat juga yang menyatakan bahwa seseorang yang berpuasa dilaporkan oleh para sahabat telah menyakiti perasaan pembantunya. Maka kemudian Nabi berkomentar, ya kamu tidak puasa. Maka orang itu menyatakan, saya puasa kok ya Rasul. Iya puasa, tetapi tidak cukup hanya ya tidak makan tidak minum, tetapi puasanya itu juga berpengaruh terhadap perilakunya, terhadap akhlaknya. Dan dengan demikian maka puasa sebenarnya juga merupakan tarbiyah terhadap akhlak secara pribadi maupun juga secara sosial. Maka tahapannya kalau dalam bahasa tahapan, maka Ramadan itu adalah tahapan pembentukan akhlak mulia melalui puasanya itu, melalui puasanya. Kemudian qiyamul lailnya dengan tahajudnya di malam hari itu adalah merupakan ya upaya konsolidasinya, konsolidasi. Jadi qiyamul lail itu fase konsolidasi di mana seseorang itu menikmati kehusuan beribadahnya, habdu minallahnya, tetapi juga ketika puasa orang lalu kemudian masa pembentukan, tahap pembentukan dengan sesama, dengan dirinya, dengan sesama. Dan jangan lupa masih ada tahap yang ketiga. Ya. Jadi kalau siang hari puasa adalah pembentukan, pelatihan, pembentukan, tarbiyah. Kalau malam itu adalah konsolidasi ruhiyah. Maka jangan lupa masih ada tahap yang ketiga, yaitu Syawal. Syawal adalah tahapan penguatan. Justru nilai-nilai yang sudah diperoleh ketika puasa, ketika qiyamul lail, itu akan punya dampak yang lebih kuat ketika ada upaya di bulan berikutnya. Dan inilah yang kadang-kadang tahapan-tahapan ini yang kadang-kadang kurang mendapat perhatian ketika siang puasa begitu sempurnanya, tidak makan, tidak minum gitu, ditawari ya tetap tidak, gitu, karena sudah
Ini nampak Pak Andi juga menyimak ini. Kemudian malam harinya kita konsolidasi diri dengan Allah. Begitu mantapnya. Siang malam kita luar biasa. Tapi kadang-kadang periode atau fase tahapan yang ketiga ini yang justru lemah. Ketika Ramadan berlalu, masuk justru bukan penguatan. Ini kalau paham ya bulan pendidikan dalam bulan Ramadan ini tahapannya meliputi 3 tahap itu. Jadi pembentukan atau pelatihan di siang hari dengan puasanya, tahan ini, tahan itu, ya, pengen ini, pengen itu, tetap kita tidak langgar gitu. Sementara ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, nah, ini juga tetap kita tahan begitu. Ini nanti ujiannya tahap 1 dan 2 di masa COVID ini banyak tantangannya ini. Kadang-kadang nanti akan ada tantangannya ini. Jadi kemudian yang penguatan inilah yang saya kira perlu menjadi perhatian bagi orang-orang yang berpuasa. Maka Rasul pun membimbing kita dengan berbagai amalan di bulan Syawal itu. Supaya ada upaya penguatan-penguatan. Begitu komentar saya dan nanti para kiai bisa menambahkan kalau ada yang ingin ditambahkan. Begitu Mas Sismanan. Terima kasih Pak Ibnu. Selanjutnya tadi mohon maaf nanti Pak Ali yang belum saya bacakan dari pertanyaan. Siap. Mas Tobirin siap bacakan. Oh ya Mas Tobirin, Mas Tobirin. Tapi yang Oke. Monggo Mas Tobirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berkaitan dengan 3 pertanyaan berkaitan dengan maklumat PDM tentang wabah COVID. Itu bagaimana pensikapan terhadap warga Muhammadiyah yang belum memahami tadi. Jadi sikapnya seperti apa cara menghadapi mereka yang belum memahami maklumat dari PDM itu. Ini ada 3 pertanyaan yang hampir sama tadi. Monggo tadi. Ya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan berkaitan dengan keputusan Bupati Banyumas yang memperpanjang masa lockdown hingga 29 Mei dan juga maklumat Muhammadiyah, ada juga NU, ada juga MUI Banyumas, sama isinya agar tetap di rumah dan tidak ke masjid. Ya, langkah pertama tentu memberi pemahaman. Maka ada amanat dari Majelis Tabligh supaya melakukan edukasi, ya. Turut melakukan edukasi. Ini peran teman-teman yang ada di cabang ranting ini melakukan silaturahmi dengan yang belum paham. Kita endongilah, berikan pemahaman, dan ajak dialog, ya. Jangan ajak berantem, tapi ajak dialog. Saya kira jumlahnya cuma sedikit itu, tidak banyak. Saya tadi sudah bicara persentase. Dan ini bagi yang belum, karena saya dengar juga masih ada yang belum paham sehingga melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan Perserikatan Muhammadiyah itu, tolong diberikan pemahaman. Ajak mereka dialog, ya, ajak mereka dialog. Insya Allah dengan dialog akan ketemu. Ada dialog. Dan bagi yang tetap berisikukuh untuk ke masjid, ya kalau bisa lakukanlah tetap dengan persuasif, dengan silaturahmi. Tetapi kalau memang mereka tetap berisikukuhin ke masjid, ya kalau bisa kita sampaikan saja apakah mereka bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira tidak akan ada yang berani bertanggung jawab itu. Kalau tetap ingin ke masjid, saya kira bisa kita tawarkan apa bertanggung jawab kalau tetap ke masjid. Sementara takmir sudah, misalnya takmir sudah membuat pengumuman di pintu, ya, mungkin bisa diajak berdialog lah. Kenapa tetap ingin ke masjid? Mungkin belum paham dalil-dalil. Termasuk 3 kali berturut-turut menjadi munafik, menjadi dianggap meninggalkan Islam.
akan dikunci hatinya oleh Allah, itu kan baca hadisnya nggak selesai. Baca hadisnya nggak selesai itu. Atau baca hadisnya ada yang kelewat itu, nggak komplit. Saya kira tidak perlu dijelaskan kalau hadisnya dibaca dengan komplit pun orang mesti paham, ya, paham. Ada beberapa orang yang telepon ke saya, intinya nggak bisa tidur nyenyak Pak, saya sudah 3 kali Jumatan tidak di masjid, bagaimana ini? Dok, memang kenapa? Aduh, saya ini nanti bagiannya orang munafik ini Pak, saya akan dikunci hatinya oleh Allah. Nah, kemudian kami tuntun baca hadisnya. Dan alhamdulillah setelah dibacakan hadisnya dengan pelan, kemudian coba terjemahnya bagaimana. Mereka dengan baca terjemah itu sudah paham sendiri. Tanpa harus saya jelaskan, sudah paham sendiri. Karena ternyata Jumatan 3 kali berturut-turut itu adalah karena ya meremehkan, karena tanpa uzur. Jadi mereka perlulah saya kira kita berikan edukasi, perlu dialog lah. Mungkin terlalu lama tidak berdialog, jadi mungkin ada kebuntuan-kebuntuan. Jadi perlu menurut saya terus-meneruslah lakukan edukasi. Begitu, Pak Tobrin? Ustaz. Ini ada pertanyaan, dikirain Ustadz Kahar, Ustadz. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz Kahar ini, padahal Ustadz. Ya, ini kembarannya Pak Tobirin, kembarannya. Iya, ini biasanya ibadah masakan pada bulan puasa adalah ba'da asar, padahal waktu itu adalah mustajab untuk berdoa sampai menjelang berbuka. Sebaiknya bagaimana menurut Ustadz ini? Ya bukan menurut saya, ya. Tidak saja cuma di waktu-waktu itu yang mustajab. Kapanpun orang berpuasa itu doanya mustajab. Jadi ibu-ibu ya tetaplah menyiapkan santapan buka puasa, santapan sahur untuk keluarganya. Meskipun kesempatan untuk memberikan berbuka puasa bagi orang lain itu menjadikan urusan pahala, urusan Allah. Allah Maha Tahu lah. Ini musimnya tidak seperti normalnya. Ini masa-masa di mana darurat. Maka Allah Maha Tahu dan persoalan pahala nggak usah kita terlalu mendalam dibahas karena pahala itu urusan Allah. Tuntunan beribadah sudah ada. Masa Covid di rumah, bukan di luar, bukan di masjid, sehingga soal tuntunan sudah berdasarkan hadis dan kemuliaan insya Allah tidak ada bedanya karena memang Allah juga sudah memberi tuntunan bagaimana beribadah di masa-masa darurat. Jadi ibu-ibu tidak usah berkecil hati, kurang semangat, tetaplah semangat. Yang biasa bikin makanan, buatlah makanan yang enak untuk keluarganya. Kemudian soal pahala kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wilayah kita, wilayah saya, wilayah siapapun untuk berbicara soal pahala karena memang Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita semuanya. Monggo, Mas Tobirin. Ini berkaitan masih COVID-19. Mengenai fikih darurat itu, apakah betul-betul bisa mengganti fikih secara umum? Ya. Para ulama yang menetapkan ini sudah sangat memahami persoalan ini. Jadi saya pesan ya, yang sudah diambil, diputuskan oleh para ulama, baik ulama-ulama dalam ormas maupun dalam Majelis Ulama Indonesia, mereka adalah orang-orang yang sangat tafaqquh fiddin, mereka ahlinya lah. Gitu. Maka kita berbaik sangka bahwa ulama-ulama yang sekaliber itu sudah memutuskan begitu. Bahkan ulama-ulama Saudi kurang apalah begitulah. Ulama-ulama Saudi telah menutup dua masjid yang mulia di Indonesia. Tokoh-tokoh ulama besar juga yang paham betul tentang hadis, yang paham betul tentang hukum Islam, mereka telah memutuskan. Insya Allah mereka sudah
tidak kurang-kurang dan sudah mempertimbangkan hal-hal yang tadi disampaikan. Terima kasih. Monggo, Mas. Yang lain, Ustaz. Mas Tabudin. Masih ada, ini bagaimana meningkatkan akhlak di bulan Ramadan, terutama ketika kajian-kajian itu dibatasi tadi. Dilanjut dengan pertanyaan, bagaimana panduan sholat tahajud di bulan Ramadan? Monggo, Tad. Sholat tahajud itu aslinya ya di rumah. Tarawih di masa Nabi aslinya ya di rumah. Kemudian berkembang menjadi di masjid itu kan sekarang. Itu nanti yang bicara para ahli hadis dan para ahli fikih. Monggo bicara. Kalau kita mau membanding-bandingkan tahun ini tidak di masjid, tidak ada bedanya kemuliaannya dengan di rumah. Jadi walaupun tidak di masjid, ya tetaplah di rumah. Bagaimana caranya? Sama saja dengan yang dilakukan di masjid. 11 rakaat. 11 rakaat. 8 ditambah 3 witir. Sama. Hadisnya Aisyah kan sudah sering dibaca. Rasulullah itu kalau qiyamul lail, kalau tahajud, kalau sholat malam itu ya selalu 11 rakaat baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena itu maka ya tetaplah kita di rumah. Soal bagaimana kita membangun akhlak karena kajian-kajiannya terbatas, ya kita sudah saatnya dengan COVID ini justru memperbaiki akhlak di rumah. Kadang-kadang kan ini, maaf ya, saya sedikit bicara, terlalu banyak kajian di luar, ini kadang-kadang lupa rumah ini. Kajian Ramadan ke majelis taklim sebelah sana. Pagi selesai, siang berangkat lagi ke sana. Malam di situ. Muter. Bahkan ya, tidak sedikit yang meninggalkan rumah untuk kajian-kajian. Justru malah lupa dengan rumah. Kajiannya rajin ke sana kemari, tapi kadang-kadang rumah dilupakan. Nah, saya kira ini manfaat, bukan manfaat, saya kira hikmah ya. Hikmah yang sangat agung dengan peristiwa COVID ini, kita menjadi diingatkan oleh Allah untuk bagaimana membangun akhlak di rumah. Membangun kemuliaan-kemuliaan di rumah, baik menjelang Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan ini. Begitu. Silakan Pak Tabirin, yang lain. Sampun Ustaz, monggo Ustaz Sismanan. Oh ya, terima kasih Ustaz Tabirin yang mewakili saya karena dilala kok ini message-nya yang pesan tidak. Baik, waktu tinggal 1 menit. Saya kira Ustaz Ibnu perlu menyampaikan kata penutup, langsung menyampaikan kata penutup sebelum nanti saya tutup. Monggo Pak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Ramadan adalah bulan suci, bulan mulia. Mari kita sambungkan hati yang suci dan akhlak yang mulia. Jangan diantara kita membuat tingkah laku yang menjadikan kotornya hati kita dan orang lain. Mari kita jaga. Karena itu maka kepada kawan-kawan semuanya dan diri saya mengingatkan, mari kita sambut dengan kemuliaan, dengan kesucian. Kita jaga kemuliaan dan kesucian akhlak kita menyambut bulan yang penuh kemuliaan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustadz Ibnu Hasan yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini tentang menyambut Ramadan dengan kemuliaan akhlak. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Dan jangan lupa ilmu-ilmu selanjutnya di kajian online besok-besok. Dan mungkin juga sampai saatnya di bulan Ramadan, saya kira kajian semacam ini online tetap perlu untuk kita pertahankan. Baik, mari kita tutup bersama dengan
bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan dinikmati medangan masing-masing. Bagus ya. Bagus. Ya. Salam. Halo Pak Aziz, Sedang teman. rempah, sedang rempah. Pak Aziz rakatan ke Pak Aziz? Pak Aziz Pak baru Aziz. masuk. Oh iya ya. Besok siapa Ustaz Rasikun? Boleh? Ustaz Kahar Muzaki. Ustaz Kahar Muzaki, moderator Ustaz Rasikun ya. 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 Wes. Jangan ketiduran lagi Ustaz. Ustaz Rasikun ketiduran lagi maghrib. Insya Allah, Ustaz.